Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini warung kopi Poliklinik Jiwa, ya kami ngopi-ngopi lah hari ini untuk membahas berbagai permasalahan yang ada di masyarakat kita. Mungkin hari ini adalah perdana kami membuka warung kopi. Untuk selanjutnya ke depannya mungkin lebih bersemangat lagi. Dipersilakan kepada Dr. Muhammad John Abrahim SPKJ untuk cerita-cerita di warung kopi Poliklinik Jiwa RSUD MZ Painan. Ya. Terima kasih kepada Bu Desi dan kawan-kawan semua. Pada hari ini kita temanya adalah warung kopi tentang kesehatan jiwa. Dan mungkin pada hari ini yang tidak sehat kerongkongan saya tidak apa, tetapi kita hanya diskusi seperti warung kopi halnya. Ketika kita duduk di warung kopi, kemudian memesan teh, memesan apa, kita duduk berbicara, tidak ada batasan yang membatasi. Dan kenapa kita latarnya adalah tentang warung kopi? Karena di situ adalah tidak ada batasan antara siapa dan siapa. Kita membahas apa yang bisa kita bahas, tetapi dalam tema jiwa. Baik, pada hari ini mungkin ya kita apa adanya aja, tidak direkayasa pertanyaannya apa dan bagaimana. Kita bisa mulai. Ada yang mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab di warung kopi ini ya, yang sangat sederhana ini warung kopi ini. Tanya ya Pak Dokter. Iya, bagaimana? Saya di lingkungan kita atau di sekitar kita banyak anak muda kita yang seperti perempuan atau laki-laki yang kayak sekarang nih ada nih pasiennya yang cemas tiba-tiba, betul badan gemetar tiba-tiba. Itu apa penyebabnya Pak Dokter? Oh gitu, ya baik. Jadi terima kasih ya Bonel ya. Ya. Jadi ketika kita melihat bahwa semua orang akan mengalami kecemasan, siapapun orangnya, mau mulai dari anak-anak, dewasa, kemudian senior yang sudah sepuh, itu akan mengalami kecemasan. Nah sekarang yang kita fokuskan adalah dari diri orang itu tersebut dan faktor luarnya apa, kan gitu. Jadi dari diri itu maksudnya adalah kenapa tadi kok hanya diklasterkan kepada remaja. Kok kenapa yang diamati Bunel kok bukannya yang sudah senior, yang sudah apa. Nah kita berarti melihat dari sudut pandang remaja ya. Nah remaja itu memang ada namanya graduasi daripada psikologinya. Kalau dari SMP misalnya dia pengen eksistensinya, makanya ada yang ikut basket, anak band, anak apa, kuliah matematika, pokoknya dia pengen eksis. Nanti sampai usia sampai sekitar 2 SMA. Nah itu biasanya dia pengen eksistensinya. Nah ketika dia gagal untuk mencapai daripada masa itu, dia akan mengalami suatu gangguan. Entah bentuknya itu apa. Jadi makanya sekuat mungkin dia bisa eksis. Nah kemudian di satu sisi remaja adalah sekarang ini adalah generasi rebahan. Rebahan itu apa? Generasi yang memang tidak mau terlalu banyak fisik motoriknya untuk bekerja, lebih banyak menggunakan intuisi dan logika. Nah ketika itu hanya bermodalkan apa namanya ini thumbnail apa namanya ibu jari. Nah ibu jari aja semua bisa dikerjakan. Mau memasarkan barang, mau chat kawannya, atau mau kerja kelompok, mau belajar daring, semua dari situ. Memang itu dipermudah, tetapi di satu sisi itu mempengaruhi jiwa juga. Karena ketika motorik kita tidak dilatih, otot-otot kita tidak kencang, tidak sehat, jantung tidak bagus, itu menyebabkan beberapa gangguan, salah satunya kecemasan. Dan yang kedua, kita melihat bahwa fenomena untuk pola pikirnya, pola pikir mau cepat. Jadi kalau sesuatu, wah kan kalau pesan ini cepat, akhirnya ketika ada suatu hal yang memang memerlukan suatu proses, dia menjadi terkendala. Mungkin karena kesabarannya kurang atau dia tidak ilmunya kurang, sehingga dia wah ini mau cepat, biasanya cepat jadi, ini nggak bisa. Nah itu menjadi hambatan juga, sehingga itu menjadi stresor juga bagi kehidupannya. Dan yang berikutnya mungkin bisa jadi anak-anak zaman sekarang adalah persaingannya sangat-sangat ketat, apalagi lapangan pekerjaan ini memang sangat-sangat berat. Sekarang banyak orang di PHK dan segala macam, itu memang mempengaruhi, apalagi yang baru lulus SMA. Ketika baru lulus SMA apa gimana itu bingung dia, ini ijazah mau dibawa kemana nih.
mau melamar kemana, mau buka usaha juga udah banyak usaha, orang buka konter HP segala macam. Nah itu juga jadi stresor. Jadi ketika melihat diri sendiri, kemudian lingkungannya, faktor stresornya apa, itu bertemu, dan ketika bertemu itu menjadi gangguan mental, mau itu cemas, mau itu depresi, bisa macam-macam. Mungkin gitu ya, di warung kopi ini menarik ya. Kita bebas-bebas aja, nggak ada. Asik lah. Mungkin ada satu lagi buat penutup untuk pertanyaannya dari Bu Desi atau Bu Peran. Kan kita perdana ya, jadi di warung kopi tidak ada rekayasa, tidak ada namanya naskah, karena di warung kopi nggak ada naskah. Tapi kopinya nggak ada. Besok ada Besok ada cangkirnya aja, Memang soal kopi. cangkirnya khusus pesen. Oke lah. Spesial. Kalau ada terjun saya juga mau bertanya. Boleh. Saya tengok dalam kehidupan sehari-hari kita selama ini melayani pasien, gangguan kecemasan itu bukan hanya dari keluarga kehidupan yang rendah, tapi yang kaya-kaya juga ada rasa gangguan kecemasan itu. Apakah ada hubungan status sosial dengan kejadian gangguan kecemasan ini? Ya, kalau terima kasih Bu Desi ya, Iya. menarik sekali nih di warung kopi ini membahas tentang apa tadi, kecemasan pada orang yang berduit, berpendidikan, dan seperti itu ya. Semua ada, kenapa jadi malah jadi tambah galau? Semuanya ada, semuanya datang, kenapa tambah galau? Nah itu kita namakan namanya pola asuh. Ini mohon maaf ya, suara saya berubah, nanti episode berikutnya lebih baik lagi. Keren lah suaranya. Ini bukan kesalahan mikrofonnya nih. Ya, jadi itu namanya pola asuh. Jadi kalau pola asuh memang itu menjadi kendala. Apalagi dua-duanya bekerja. Papanya cari makan, mamanya cari minum. Jadi makan dan minum dapat. Nah, ketika itu terjadi dapat, tetapi di satu sisi pola asuh. Ini kita bukan menyalahkan ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja dan segala macam, tidak ada seperti itu. Tetapi pola asuh itu penting. Ketika pola asuh ini kalau kita di Minang, pola asuhnya ini kadang-kadang neneknya ikut campur, ikut mengasuh neneknya, nanti mamanya bekerja dititiplah ke neneknya, akhirnya neneknya jadi ibu seumur hidup, ya kan? Mengurus terus. Nah sekarang pola asuhnya akan timbul namanya diffuse itu bingung. Jadi misalnya papanya bilang A, mamanya bilang B, neneknya bilang C. Nah itu pola asuh yang membingungkan, sehingga nanti idolnya atau idolanya itu tidak ada. Ada pembelaan. Iya, jadi sekarang kita mencegah namanya diffuse atau pola asuh yang membingungkan itu dengan suatu pola asuh. Jadi kalau mamanya bilang A, papanya harus sepakat bilang A. Nenek juga. Ya A juga neneknya atau kakeknya. Jadi komunikasi Iya, keluarga saat karena itu. kita kan keluarga besar. Kalau di Minang itu kan keluarga besar, jangan sampai keuntungan kita dengan keluarga besar itu malah menjadi kendala. Nah, yang kedua, pola asuh ketika papanya misalnya udah sukses segala macam, dia merasa udahlah anak saya nggak perlu kerja keras, nggak perlu apa, nanti tinggal saya wariskan aja segala macam, itu menjadi kendala juga. Jadi pola pikir itu yang perlu kita pikirkan, karena bapaknya profesor belum tentu anaknya profesor. Itu disebabkan karena bukan siapa, bukan karena salah bunda mengandung ataupun rumput yang bergoyang, tapi salahnya si pola asuh itu sendiri. Perlu komunikasi ini dalam Betul. Mungkin nanti ada videonya di kita kasih linknya di Surau TV, ada tentang pola asuh. Oke, begitu ya Bu Desi ya. Mudah-mudahan bermanfaat di warung kopi kita hari ini. Terima kasih ya Pak Dokter. Ya, nanti kita kopinya ada lah, kopinya ada. Warung Warung teh juga boleh. Kita cari kan cantik dulu. Dengan tempat-tempat gue yang antik. Iya, betul. Sopi kan Sopi banyak. kan banyak. Iya. Bisa ditutup. Ya bisa kita tutup aja lagi nanti. Cukup mungkin beberapa menit kami di sini di warung kopi ngopi-ngopi ya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat atas kopi-kopi kami hari ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.